Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 Maret 2025, hari biasa Pekan Prapaskah kedua. Disusun dan dibawakan oleh Frater Charles Lau SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil hari ini memuat perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Yesus menggambarkan seorang tuan tanah yang menanam kebun anggur dan menyewakannya kepada para penggarap. Ketika tiba waktunya untuk memetik hasil, ia mengirim para hamba untuk mengambil hasil itu. Tetapi para penggarap memperlakukan mereka dengan kejam. Akhirnya ia mengutus anaknya sendiri, tetapi para penggarap justru membunuh anak itu. Yesus menyimpulkan perumpamaan ini dengan menegaskan bahwa kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Reaksi para pemimpin agama Yahudi menunjukkan bahwa mereka merasa tersindir, tetapi mereka tidak kunjung juga bertobat. Perumpamaan ini sangat relevan dengan kehidupan modern kita, khususnya dalam hal tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita, bakat, waktu, sumber daya, dan bahkan hidup itu sendiri.
Namun, seringkali kita lupa bahwa kita hanyalah pengelola dan bukan pemilik. Dalam dunia yang mementingkan kepemilikan pribadi dan kesuksesan individu, ada kecenderungan untuk mengabaikan tujuan Allah dan hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Teks ini menjadi peringatan bagi kita agar kita tidak melupakan misi utama kita, yaitu menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, satu pesan utama dari teks ini adalah hidup kita harus menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Para penggarap dalam perumpamaan ini gagal menyadari bahwa mereka hanya pengelola kebun anggur dan bukan pemiliknya. Sebagai hasilnya, mereka kehilangan segala yang dipercayakan kepada mereka. Perumpamaan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita menggunakan segala yang telah Tuhan berikan. Apakah kita menjalani hidup dengan penuh syukur sebagai pengelola yang setia, ataukah kita terjebak dalam sikap egois, menganggap bahwa hidup ini sepenuhnya milik kita sendiri? Kemudian buah-buah apa yang telah kita hasilkan dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau masyarakat kita? Apakah hidup kita mencerminkan kasih, keadilan, kebenaran sebagai tanda bahwa kita adalah bagian dari kerajaan Allah? Saudara-saudari yang terkasih, hidup yang berbuah bukan hanya tentang melakukan hal-hal besar, tetapi tentang kesediaan dalam hal-hal kecil yang dipercayakan kepada kita. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak hanya memuliakan Dia, tetapi juga memberi dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Perikop Injil dan renungan hari ini menantang kita untuk memandang hidup sebagai kesempatan untuk menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Mari kita belajar menjadi pengelola yang setia. Selalu ingat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan kembali kepadanya. Dengan demikian, hidup kita tidak akan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi Allah. Semoga. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerok. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.